Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faturrahma dari Program Studi Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan kerja praktek yang berjudul Pemberian Reinforcement untuk menambah motivasi belajar siswa di SMA Negeri 2 Klari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Penulis memilih kerja praktik di SMA 2 Klari yang berlokasi di Jalan Raya Kosambi Klari, Dusun Karanganyar, RT 003 RW 010, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Karena ingin meneliti mengenai pemberian reinforcement untuk menambah motivasi belajar siswa tersebut dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa termotivasi untuk belajar. Penelitian ini penting dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi selama kerja praktek, ditemukan kasus bahwa banyak siswa berasal dari keluarga yang ekonomi yang rendah, kurang memahami pelajaran, mengerjakan tugas ketika bel istirahat. Ada salah satu siswa yang mengatakan tidak siap untuk belajar. Ketika guru sedang menerangkan pelajaran, bukannya memperhatikan, malah mengobrol dengan ditanya oleh gurunya. Siapa yang ingin bertanya, tidak ada jawaban dari mereka dan hanya terdiam dan tersenyum. Ada siswa yang ketika guru sedang menerangkan malah melamun, bukannya memperhatikan. Sebagian siswa kurang memahami pelajaran apa yang gurunya sampaikan, dan ketika diberikan tugas oleh gurunya malah menunda tugasnya sampai bel istirahat. Kemudian ada sebagian siswa yang ketika pelajaran bercanda atau mengobrol dengan temannya dan kurang bersosialisasi terhadap temannya. Namun ada sebagian siswa yang mendapatkan ranking ketika siswa tersebut mendapatkan dukungan dari guru maupun orang tua siswa tersebut termotivasi untuk belajar. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan siswa yang termotivasi untuk semangat belajar dari lingkungan dan dorongan dalam diri bahwa ia mampu belajar secara mandiri. Lalu, ada siswa yang tidak mendapatkan dukungan belajar dari orang tuanya karena sibuk bekerja, kurang memahami apa yang dipelajari di sekolah. Ada siswa yang mengobrol pada jam pelajaran berlangsung, lalu dihukum atau bisa disebut dengan punishment oleh gurunya. Ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan gurunya ketika diberikan tugas, bukannya langsung mengerjakan tetapi malah ditunda terlebih dahulu. Ada siswa yang tidak aktif ketika dilakukan sesi tanya jawab di akhir pelajaran, namun tidak ada yang mau bertanya. Dan ada siswa yang mendapatkan yang meningkat atau mendapatkan reinforcement atau reward berupa pujian, sedangkan dari orang tuanya berupa hadiah yang siswa tersebut inginkan, dan mendapatkan apresiasi oleh kepala sekolah dan gurunya berupa sertifikat. Selanjutnya, gambaran umum instansi. Sejarah singkat instansi. SMA Negeri 2 Klari merupakan salah satu SMA yang termasuk kategori USB, yaitu unit sekolah baru. SMA Negeri 2 Klari berada di Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jalan Raya Kosambi Klari, Dusun Karanganyar, RT 003 RW 010, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Sekolah ini berdiri sesuai dengan yang tertera di SK, yaitu tanggal 11 Juni 2015. Profil instansi. Nama instansi SMA Negeri 2 Klari. Tanggal berdiri 2015. Alamat Raya Kosambi Klari, Dusun Karanganyar, RT 003 RW 010, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Dengan jumlah karyawan 36 orang. Tujuan dan manfaat kerja praktik. Tujuan kerja praktik mengidentifikasi anak sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Klari
terkait pemberian reinforcement untuk menambah motivasi belajar siswa. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pengalaman akan penerapan ilmu psikologi pendidikan. Yang ketiga, memperoleh informasi secara rinci mengenai belajar anak sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Klari. Adapun manfaat kerja praktik bagi siswa dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat, khususnya di lingkungan kerja. Manfaat bagi sekolah yaitu sekolah akan memperoleh image atau pandangan positif dari perusahaan tempat praktek. Karena anak didik di sekolah mampu beradaptasi dalam pekerjaan dan lingkungan permasalahan. Yang kedua, sekolah akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari orang tua dan masyarakat karena anak didik memiliki kemampuan yang baik. Yang ketiga, mengenalkan nama sekolah kepada masyarakat sebagai sekolah kejuruan dan memiliki potensi kerja yang tinggi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pengertian reinforcement yaitu penguatan yang mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa. Menurut Mulyana 2010, ada 3 tujuan pemberian penguatan reinforcement, yaitu meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina perilaku yang produktif. Pemberian penguatan reinforcement seperti pemberian penghargaan atau pujian terhadap perbuatan yang baik terhadap siswa merupakan hal yang sangat diperlukan, sehingga dengan penguatan diharapkan siswa akan terus berusaha berbuat yang lebih baik. Untuk itu, dengan diberikan penguatan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Karena motivasi dan penguatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab berhasilnya tidaknya suatu proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh adanya motivasi belajar siswa di sekolah. Selanjutnya, teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau bisa disebut dengan tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi atau stimulus dan respon, atau perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian motivasi belajar menurut Carlton Alder dalam Hanasar, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Menurut Abraham Maslow dalam Hanasar, motivasi belajar juga merupakan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu membuat yang lebih baik, prestasi, dan kreatif. Selanjutnya, tugas-tugas yang dilakukan. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan Sabtu 6 Maret 2020 dilaksanakan selama hari kerja hari Senin dan sampai hari Jumat adalah sebagai berikut. Berkoordinasi dengan pihak sekolah atau kepala sekolah untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada siswa-siswi seperti belajar, menggantikan guru ketika guru sedang sakit, rapat, dan tidak ada materi. Yang kedua, membuat progres untuk pengambilan data untuk menentukan subjek. Yang ketiga, melakukan wawancara untuk mengenai atau pemberian reinforcement untuk menambah motivasi belajar siswa. Yang keempat, menentukan subjek, observasi, dan hasil pengambilan data diambil dengan cara dan pengamatan.
Yang kelima, melakukan wawancara terhadap subjek. Yang keenam, merumuskan permasalahan yang terjadi pada subjek. Dan yang terakhir yaitu laporan yang terjadi dengan permasalahan pada subjek. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktik. Kerja praktik dilaksanakan selama 20 hari terhitung dari 3 Januari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020. Dengan proses perizinan sebelum tanggal kerja praktik dimulai. Proses awal kegiatan kerja praktik, penulis mengikuti briefing dan mendapatkan arahan dari kepala sekolah dan guru lapangan sebelum mulai pelaksanaan kerja praktik di lapangan. Penulis melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Setelah mengikuti briefing dari arahan pembimbing lapangan, kemudian di hari kedua, penulis mulai melakukan perkenalan dan beradaptasi di dalam kelas, yaitu kelas 12 IPS 2 dan 10. Yaitu sebelum memasuki ke dalam kelas, penulis melakukan pengecekan siswa, seperti kehadiran, mengecek tugas yang dikerjakan ataupun memberi siswa yang menanyakan contoh latihan dan konseling siswa sebagai kegiatan harian dan observasi wawancara. Sebagai pengambilan data secara bertahap, pengambilan data sebagai bahan observasi mahasiswa mengambil 4 subjek dari kelas 10 IPS 1 dan 12 IPS 2. Untuk dijadikan subjek observasi sesuai judul yang telah ditentukan. Penentuan subjek ditentukan oleh wali kelas dan penentuan penulis dari pendekatan sehari-hari. Permasalahan dan solusi. Pada hari pertama, melakukan observasi yang dilakukan di luar kelas dan di dalam kelas. Pada saat itu, kelas 12 IPS 2 dan 10 IPS 1 melakukan tugas upacara yang dilakukan setiap hari Senin. Kemudian, pada 4 subjek tersebut ditugaskan sebagai ketua kelas untuk menyampaikan informasi tugas oleh gurunya. Ketika upacara selesai dilaksanakan, penulis masuk ke dalam kelas 10 IPS 1 dengan jumlah murid 39 laki-laki dan 23 perempuan. Pada jam pertama, penulis melakukan observasi dan ketika sedang proses pembelajaran dimulai, ada beberapa anak yang tidak tersebut, yaitu sedang asik mengobrol dan asik main HP di dalam kelas. Kemudian, tersebut harus mengerjakan tugas di depan kelas yang guru tersebut perintahkan. Kemudian pada jam selanjutnya mahasiswa melanjutkan ke kelas 12 IPS 2 untuk melakukan observasi dengan murid berjumlah 12 laki-laki dan 19 perempuan. Pada saat itu sedang ada pelajaran sosiologi. Ketika itu guru sedang membahas pola kehidupan masyarakat, yaitu pola terbuka dan pola. Dan ketika siswa-siswi memperhatikan dan memahami apa yang guru tersebut pelajari, tidak lama kemudian siswa diberi tugas untuk menulis. Tapi ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan dan mengobrol dengan teman sebangkunya karena tidak memperhatikan pelajaran tersebut. Dari hasil observasi, banyak siswa yang masih belum dapat dukungan belajar ketika proses pembelajaran dimulai. Oleh karena itu, penulis mengambil 4 subjek untuk membuat lembar tabel motivasi belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktik. Identitas murid pertama dengan nama inisial SK, perempuan, usia 15 tahun, anak ketiga, kelas 10 IPS 1. Permasalahannya, S yaitu seorang anak perempuan yang bersekolah di SMA 2 Kelari. Menurut wali kelas, S adalah seorang anak yang broken home. Orang tuanya terpisah. Dalam proses belajar, S mengalami kesulitan dalam pelajaran khusus sosiologi. Oleh karena itu, S tidak ada pendampingan atau dukungan kedua orang tua.
Karena S tinggal dengan orang tua angkat, S kurang berkomunikasi sama orang tua kandung, apalagi sama ayah kandungnya. Karena S tidak tahu ayah kandungnya siapa, S terlahir anak di luar pernikahan, pola asuh, didikan orang tua angkatnya, dan kurang peduli terhadap S. Pendampingan S yaitu menanyakan dan mewawancarai cara belajar yang sering dilakukan S di dalam kelas ketika sedang proses belajar dilakukan. Setelah itu, penulis mengobservasi. Dari hasil observasi dan dari hasil tabel yang telah dibuat dan dapat dilihat dari perilaku S, sering dilakukan adalah mengerjakan PR dan percaya diri ketika maju ke depan. Ketika moodnya sedang bagus, kurang memperhatikan guru, memahami pelajaran ketika wawancara. Penulis memberikan dukungan dan pujian untuk meningkatkan motivasi belajar ketika di dalam kelas. Namun S menerima dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Dari hasil tabel pendampingan pada subjek pertama, penulis membuat tabel untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku yang dilakukan S. Pada minggu pertama, untuk hari pertama masih terlihat acuh ketika diberikan penguatan berupa dukungan yang berkaitan dengan motivasi belajar, seperti mengerjakan PR pada saat pelajaran sosiologi. Namun pada hari kedua, subjek hanya dapat mengumpulkan atau mengerjakan PR saja. Kemudian, pada hari ketiga, S dapat meningkatkan prestasi belajar karena S dapat memperhatikan dan memahami apa yang guru tersebut terangkan. Di sini ada tabel sebelum diberikan motivasi belajar dengan pemberian reinforcement. Hasil sebelum pemberian reinforcement untuk motivasi belajar siswa, terlihat bahwa siswa kelas 1 IPS 1 dan 12 IPS pada hari pertama sampai hari kedua, siswa masih terlihat acuh berupa dukungan atau berkaitan dengan motivasi belajar, seperti mengerjakan PR. Pada hari kedua, terlihat bahwa siswa masih belum memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan pembelajaran di kelas, serta belum memahami pelajaran yang guru terangkan di kelas, dan belum percaya diri ketika guru menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas. Di sini ada tabel sesudah diberikan motivasi belajar dengan pemberian reinforcement. Hasil setelah pemberian reinforcement untuk menambah motivasi belajar siswa, terlihat bahwa siswa kelas 10 IPS 1 dan 12 IPS 2 pada hari ketiga sampai hari keempat, motivasi belajar siswa dapat meningkatkan karena siswa sudah dapat memperhatikan guru ketika sedang menerangkan, sudah mulai memahami apa yang guru ajarkan di dalam kelas, serta mulai percaya diri ketika disuruh maju ke kelas oleh gurunya, sehingga siswa tersebut kemudian agar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dari hari ke hari. Dari kesimpulan bab 1 sampai bab 5 yaitu jadi pendampingan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keempat subjek masih belum memiliki motivasi belajar pada diri sendiri dalam proses belajar, dan penguatan yang diberikan kepada subjek tersebut belum terus-menerus dapat meningkatkan dan belum terlalu efektif, dan belum adanya dorongan dalam diri sendiri untuk motivasi belajar. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan pendampingan dengan penguatan dalam bentuk perkataan, pujian, dan pemberian reward seperti sertifikat, alat tulis, atau buku kepada siswa untuk memiliki kemampuan terhadap motivasi belajar pada saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Saran pada akhir tulisan ini, penulis memberikan saran untuk sekolah di SMA Negeri 2 Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, yaitu saran bagi sekolah di SMA Negeri 2 Klari. Bagi kepala sekolah dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa-siswa ketika jam kosong atau istirahat. Kemudian, guru dapat memberikan jam tambahan
dan memberikan dukungan motivasi kepada siswa pada awal pembelajaran sebelum dimulai, dan membiasakan siswa untuk memberikan motivasi pada diri sendiri maupun dengan temannya. Kemudian, untuk keluarga murid diharapkan untuk meluangkan waktunya membimbing anaknya atau anak didiknya dalam belajar dan dukungan, serta memberikan reward atau reinforcement untuk anak didiknya. Saran bagi Universitas Buana Perjuangan Karawang yaitu diharapkan untuk memberikan tambahan waktu, yaitu kurang lebih 2 bulan dalam pelaksanaan kerja praktek agar kerjasama dengan instansi dan menjalankan pekerjaan yang dilakukan secara maksimal, dan dari pihak kampus atau dosen pembimbing datang untuk melihat perkembangan di tempat pelaksanaan kerja praktek. Saran bagi praktek selanjutnya yaitu baiknya untuk mempersiapkan materi-materi secara maksimal mengenai proses belajar mengajar agar data-data diperlakukan sebagai bahan laporan dapat melengkapi pelaksanaan kerja praktek. Di sini ada foto kegiatan selama kerja praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian hasil laporan KP di SMA 2 Negeri Kelari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.